Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Siti Nurjanah, guru SMP Negeri 7 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, calon guru penggerak angkatan 11. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Atur Auderhit. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Koneksi antar materi ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Pertanyaan pemantik. 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Saya mendapatkan banyak sekali perubahan, terutama sudut pandang saya terhadap proses pembelajaran dan menyadarkan bahwa pembelajaran yang saya lakukan di kelas selama ini kurang memperhatikan kebutuhan murid yang beragam. Saya cenderung menggunakan metode belajar yang sama untuk semua murid, baik dari segi konten, proses, maupun produknya. Dengan demikian, saya akan melakukan perubahan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid dan berdasarkan pada kebutuhan murid. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan pemikiran saya berkontribusi sekali terhadap implementasi pembelajaran diferensiasi yang akan saya lakukan. Saya banyak sekali mendapat informasi ataupun gambaran bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berdasarkan atas kebutuhan murid. Dengan demikian, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan materi yang saya pelajari saat ini. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan kita, membentuk learning community, saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat, menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum maksimal, terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid, yaitu memberikan keleluasaan kepada setiap murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi perbedaan dalam gaya belajar, tingkat kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar siswa, sehingga semua murid dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain: lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar,
Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Terdapat penilaian berkelanjutan. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas efektif. Contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika proses pembelajaran, guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal, sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide. Serta guru memberikan beragam pilihan, di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. 3. Mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi terdapat 3 macam. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. Dan 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah strategi diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten, berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid, atau kombinasi dari ketiganya. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk. Diferensiasi proses. Dalam kegiatan ini, guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara kelompok atau mandiri. Guru menetapkan jumlah bantuan yang akan diberikan pada murid-murid. Siapa sajakah murid yang membutuhkan bantuan, dan siapa sajakah murid yang membutuhkan pertanyaan pemandu yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri. Semua hal tersebut harus dipertimbangkan dalam skenario pembelajaran yang akan dirancang. Metode pengajaran bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lain-lain, disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan pada guru. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Siswa diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama pada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, setiap orang merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Ada keadilan dalam bentuk nyata. Guru dan murid berkolaborasi.
kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut, diharapkan tercapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain dari program pendidikan guru penggerak. Kaitan dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan harus menuntun anak untuk mencapai kodrat dan setiap anak memiliki keunikannya sendiri serta berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Guru bertindak sebagai pamong agar anak tidak kehilangan arah dan mencapai kebahagiaan serta keselamatan setinggi-tingginya. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat mendukung upaya guru dalam usaha memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam dan dalam prosesnya selalu berorientasi pada keberpihakan kepada murid. Kaitan dengan modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan dengan modul 1.3 Visi guru penggerak, yaitu seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Kaitan dengan modul 1.4 Budaya Positif, yaitu pembelajaran berdiferensiasi akan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dengan lingkungan yang menerapkan budaya positif di sekolah. Guru memiliki peran penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dan komunitas belajar. Demikian pemaparan dari saya, semoga menginspirasi. Terima kasih. Mari memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.